Saudara, hari ini kita akan lanjutkan dengan serial khotbah kita yang baru kita mulai minggu lalu. Hari ini khotbah yang kedua, bahagianya orang yang berduka. Bahagianya orang yang berduka. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berilah kami hikmat untuk mengerti, pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, hina dina ini, urapi dia. Juga berkati putri yang menerjemahkan boleh dengan jelas dan benar. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berfirman kepada kami, Roh Kudus Engkau sendiri yang mengiluminasikan pengertian dalam hidup kami, beri kami juga kekuatan bisa melaksanakan firman-Mu. Kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Saudara, kita lanjutkan. Dari 8 sabda kebahagiaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, hari ini kebahagiaan yang kedua, Matius 5 ayat keempat, mari kita membaca bersama-sama. Cuma satu kalimat, Matius 5 ayat yang keempat, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Paradoks lagi, ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, itu kata Tuhan Yesus. Memang demikian, karena mereka akan dihibur. Saudara, tahukah saudara bahwa Amerika adalah negara yang terbaik dalam hal kemanusiaan dibandingkan dengan negara-negara lain? Khusus untuk orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di Amerika ini, pemerintah telah menyediakan tempat tinggal yang baik, yang boleh saudara tinggali secara gratis, ada di semua state. Biayanya cukup mahal, saya kira California tertinggi. Ya, jadi saudara boleh mendapatkan tempat tinggal secara gratis, semua fasilitas disediakan, biayanya dari uang pajak kita. Ya, dapat tempat tidur yang enak, nyaman, bukan tikar yang tipis. Tinggal di situ juga disediakan satu hari makan 3 kali, bukan makanan biasa, tapi makanan yang bergizi. Ada fasilitas olahraga, ada komputer, ada televisi, ya, juga ada tempat untuk kita bisa mengekspresikan hobi kita misalnya. Ya, saudara punya hobi apa, tinggal ngomong nanti disalurkan di situ. Ya, punya sebuah komunitas, bisa bergaul dengan teman-teman di sana. Ya, sungguh enak. Jam olahraga, ya, jam makan teratur semuanya. Tidak usah bayar pajak, tinggal gratis. Dan pemerintah telah menyediakan untuk satu orang yang tinggal di tempat itu di California, tahun ini naik 90%, 11.000 satu bulan. Bayangkan, ini lebih dari gaji manajer kali ya. Seluruh state di Amerika kalau di rata-rata hampir $4.000 untuk membiayai satu orang ini yang tinggal di tempat itu. Namanya RC, Rehabilitation Center alias penjara. Ya, penjara di luar Amerika, di negara-negara yang lain itu disiksa, ya kan? Makannya sederhana, mungkin nggak dikasih makan, mungkin ada yang dipukul. Tapi di sini, jadi narapidana itu luar biasa, dihargai hak asasinya. Semua fasilitas disiapkan, luar biasa. Ada saudara yang nggak punya tempat tinggal di sini? Nah pertanyaannya saudara, walaupun penjara di Amerika itu lebih baik, ya, lebih bagus dari negara-negara lain, tapi mungkinkah saudara mau tinggal di dalam penjara? Jelas kalau orang normal itu tidak mau, sebab dibelenggu oleh teralis besi. Walaupun semua fasilitas ada, saudara, gak usah berjuang mati-matian di sini, ya. Kerja mati-matian mengejar dolar, yang disebut dengan uber-uberan, belum tentu saudara dapat 4.000, apalagi 11.000 di California, sangat-sangat sulit. Tapi gak ada orang yang normal itu mau masuk penjara, sebab itu adalah sebuah belenggu, sebuah teralis. Walaupun semua fasilitas secara jasmani disiapkan.
Namun saudara, secara fisik, manusia normal tidak mau masuk penjara. Secara spiritual dan mental, ternyata ada cukup banyak orang ada di dalam penjara dan belenggu. Sadar atau tidak sadar. Secara tidak sadar telah terbelenggu, secara sadar tahu terbelenggu tapi tidak mau keluar dari belenggu itu. Misalnya ada orang terikat dengan narkoba, obat bius, alkohol, perjudian, pornografi, pelacuran, kebiasaan-kebiasaan buruk, bahkan kesombongan diri sendiri yang menganggap diri sendiri itu serba bisa, serba ada, serba hebat tanpa membutuhkan Tuhan. Itulah belenggu atau penjara secara mental atau secara rohani. Nah, permisi tanya, apakah saudara berada di dalam penjara yang sedang membelenggu saudara? Matius pasal 5 ayat 4 ini erat sekali hubungannya dengan penjara jiwa atau penjara rohani, penjara spiritual. Ayat ini juga paradoks. Masa Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Ini sedikit aneh bukan? Orang dunia berkata, berbahagialah kamu kalau bersuka cita. Masa kebahagiaan dan duka cita itu bisa dihubungkan? Ini paradoks, seolah-olah bertentangan. Tetapi menurut firman Tuhan tidak bertentangan. Itulah paradoks. Dunia mengajarkan bahwa berbahagia itu harusnya bersenang-senang. Semua ada, ya. Mau beli apa saja bisa. Mau kemana saja oke. Gak ada yang melarang. Bebas sebebas-bebasnya, itu dunia. Saudara, dunia ini ada dua ajaran yang ekstrim. Kiri dan kanan. Salah satu ekstrim itu disebut dengan holiness movement. Minggu lalu saya singgung sedikit. Atau pietisme. Ini dua ajaran, dua gerakan, holiness movement, gerakan kekudusan, dan gerakan pietisme, kerohanian, atau kesalehan, mengajarkan orang Kristen itu gak boleh bersenang-senang. Orang Kristen itu sederhana saja. Sebab dunia ini adalah jahat. Jangan kamu mencintai dunia. Itu ajarannya. Itu sebabnya hiduplah susah. Kalau kamu senang-senang dengan dunia, kamu dosa. Jadi jangan kamu bersenang-senang. Bila perlu, pergi bertapa. Hidup sendirian. Ya. Jangan bergaul dengan dunia. Saudara, jadi ekstrim. Kristen yang demikian jadi ekstrim, jadi eksklusif, jadi tertutup. Padahal Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Nah, ekstrim yang kedua disebut dengan liberal atau hedonisme. Liberal dan hedonisme mengatakan orang Kristen itu harusnya bersenang-senang. Sebab kita punya segala sesuatu dari Tuhan. Punya anugerah, punya kemurahan dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Sebab itu kejarlah kesenangan dunia. Nikmati dunia ini dan puaskan seluruh nafsu kedaginganmu. Semua kesenangan boleh dicari tanpa batas. Sebab Allah kita tidak terbatas. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang Kristen tidak bisa lagi membedakan mana baik dan jahat. Dan seringkali orang Kristen telah menjadi batu sandungan lebih dari orang-orang dunia lainnya. Nah, saudara, lalu bagaimana? Yang benar itu bagaimana? Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan, saudara. Kembali kepada firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 mengatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu susah, duka cita, juga ada waktu bersenang-senang, bersuka cita. Kalau mau bersuka cita silakan. Kita wajib rayakan, kita harus rayakan. Ada yang ulang tahun, ya, ada yang lulus ujian, pernikahan, dan lain-lain. Kita boleh berpesta, kita boleh bersenang-senang, silakan menikmati semua kesenangan. Boleh tour jalan-jalan. Pak Indra dan Ci Olin sering tour, belum pulang. Juga mungkin teman-teman senior lainnya, tour, liburan sedikit, tour, it's okay. Jalan-jalan, orang Kristen boleh menikmati kok. Ini semua pemberian Tuhan. Tapi, ada tapinya. Ketika saudara bersenang-senang, jangan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu ukurannya. Ada ukurannya. Boleh bersenang-senang, asal kamu di dalam kerangka kebenaran firman Tuhan.
Bagaimana waktu susah? Boleh kata Alkitab ada waktunya bersusah, berduka cita. Ya. Kalau ditipu orang, ya sedihlah. Kalau dikhianati teman, ya sedihlah. Kalau kematian binatang peliharaan, boleh berduka cita. Right? Kita punya perasaan. Ungkapkan perasaan itu, katakan aku sedih hari ini. Jadi kalau orang tanya apa kabar, belum tentu baik. Aku sedih, kenapa? Kucingku mati. Artikel hari ini ada gajah mati. Boleh susah, boleh sedih. Tapi kesedihan dan duka cita kita juga ukurannya adalah firman Tuhan. Jangan berlarut-larut, kematian kekasih misalnya. Ya. Ada waktunya bersenang, ada waktunya berduka, tapi semua di dalam kerangka kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali kepada Matius 5 ayat 4. Yaitu soal penjara jiwa atau penjara rohani ini. Tuhan Yesus berkata orang yang bahagia adalah orang yang berduka cita. Saudara, kata duka cita di sini bukanlah duka cita karena hal-hal materi. Bukanlah duka cita karena hal-hal jasmani. Kalah judi, ya, ditipu orang, anjing kesayangan mati, kehilangan kekasih. Bukan duka cita yang sedemikian. Ketika Yesus berkata berbahagialah orang yang berduka cita, ini adalah duka cita secara spiritual. Bukan jasmani dan materi, tapi rohani. Sama seperti minggu lalu, berbahagialah orang yang miskin. Bukan miskin materi, tapi miskin rohani. Sebuah kerendahan hati, merasa diri perlu Tuhan. Aku gak bisa apa-apa di bumi itu. Di bumi ini itu miskin rohani. Sekarang juga adalah duka cita secara rohani. Artinya ada sebuah pengakuan bahwa hidup di dunia ini seringkali kita masih jatuh dalam dosa dan terbelenggu oleh dosa dan kesalahan secara spiritual. Ada sebuah pengakuan di situ bahwa ya Tuhan, ada hal-hal tertentu yang masih mengikat aku Tuhan. Aku sedih karena ikatan itu belum lepas. Ya. Aku duka cita, ada rasa guilty, ada rasa salah, rasa khawatir, rasa takut, dan ngeri sekali menghadapi penghakiman terakhir. Ada perasaan seperti itu, duka cita rohani. Secara fakta dan kenyataan, banyak orang di dunia ini sedang terbelenggu, sedang terpenjara, alias duka cita secara rohani, tapi belum tentu mengakuinya. Dan seringkali tidak mau mengakuinya. Kenapa tidak mau mengaku bahwa dirinya sedang terbelenggu? Saya tidak tahu apakah saudara ada belenggu hari ini dalam hidupmu dan saudara tidak mengaku. Mungkin sekali alasan yang seringkali dilakukan manusia adalah pembenaran diri. Gak apa-apa kok saya oke membenarkan diri secara apa? Rasionalisasi pikiran. Nah ini triknya iblis, pintar sekali iblis itu memakai rasionalisasi supaya kita menganggap ya gak apa-apa kok. Contohnya, ini ada beberapa contoh yang dituliskan seorang yang tidak mau dikenal namanya. Ya. Si A terbelenggu dalam dosa homoseksual mengatakan, sejauh saya tidak melanggar hukum negara, dan ini kan urusan pribadi saya, gak apa-apa toh. Si B yang terbelenggu dengan perjudian dan kemalasan, dia berkata, yang penting saya tidak mencuri uang, ya, tidak mencuri uang orang lain, dan juga judi di sini di Amerika legal kok. Mau pasang loto kek, ya, mau beli lotre kek, mau ke Las Vegas kek, itu kan legal. Saya gak merasa salah. Si C yang menjual dirinya sebagai pelacur, membela diri. Saya tidak ada jalan lain, situasiku terjepit. Anakku butuh makan, suamiku meninggalkan aku, terpaksa aku harus melakukan ini. Si E, ya, si D dulu, D yang kecanduan obat bius berkata, asal saya tidak merugikan orang lain, ini demi kebaikan saya, ya, supaya saya bisa bekerja dengan lebih konsentrasi. Kalau nggak makan obat nggak bisa. Ya. Si E yang terikat dengan pornografi mengatakan, pokoknya saya tidak melanggar privasi orang lain. Ini urusan pribadi saya, ya. Dan saya memakai uang yang halal. Si F yang terikat alkohol membenarkan diri.
Kan yang penting batasannya nggak mabuk-mabukan. Lalu si G yang melakukan korupsi di kantor kayak, di tempat kerja kayak, dia membela diri. Habis bosnya pelit sih. Dan juga saya kira nggak merugikan bos, habis perusahaan masih untung kok. Jadi nggak ada yang rugi. Jadi boleh mencuri. Ya kan? Si H yang terikat dengan psychic atau dukun atau ahli nujum atau tahayul, dia berkata, oh bukankah semua ilmu datangnya dari Tuhan? Tuhan kita kan adalah sumber segala-galanya. Jadi saya memakai apa yang sudah disediakan Tuhan bagi kita semua. Jadi mau cari dukun kek, mau cari psychic kek, itu juga datang dari Tuhan. Saudara, ini contoh orang yang membenarkan diri. Rasionalisasi. Merasa diri benar. Dan ini sama dengan orang yang bersuka cita dalam dosanya, bukan berduka cita. Bersuka cita walaupun dia tahu dia sedang terbelenggu. Sebab ada pembenaran diri, sok benar, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Ya, gitu-gitu juga saya lebih baik dari si Polan. Gini-gini hidupku juga lebih baik dari majelis itu, dari pendeta itu. Mulai membandingkan dengan orang yang dia anggap brengsek atau tidak, atau lebih rendah dari dia, dan merasa diri benar di hadapan Tuhan. Saudara, ini berbahaya. Sangat berbahaya. Izinkan saya tanya, bagaimana hidup saudara selama ini? Adakah belenggu atau penjara yang sedang mengikat saudara? Adakah teralis-teralis rohani yang saudara belum lepas dari sana? Jadilah orang normal. Yesus berkata, kalau engkau mengakuinya, engkau bersedih karena penjara itu, kamu adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Ada sebuah kesadaran, ya Tuhan, aku berduka cita secara rohani, merasa sedih. Ini langkah pertama untuk mendapatkan bahagia. Langkah pertama adalah sebuah pengakuan, kesadaran bahwa saudara ada dalam belenggu atau penjara. Firman Tuhan katakan orang yang sedemikian akan dihibur. Hibur di sini bukan hiburan biasa. Bukan hiburan yang bersifat materi, duniawi. Tapi penghiburan yang bersifat sorgawi. Bersifat kekal, bukan yang sementara. Ini adalah sebuah pembebasan hukuman dosa. Ini adalah sebuah sukacita pengampunan dari sorga. Ini adalah soal ketenangan jiwa, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Yang sifatnya abadi selama-lamanya. Perhatikan Raja Daud berkata dalam Roma 4 ayat 7 dan 8 itu Rasul Paulus mengutip Daud berkata, berbahagialah orang yang dosa dan pelanggarannya tidak diperhitungkan di hadapan Allah. Saudara, kalau ditangkap polisi ya karena speeding harusnya bayar tiket 400, lalu dibebaskan, senang nggak? Senang, langsung cerita, langsung PRT datang kesaksian, walaupun jarang-jarang datang. Bayangkan Daud itu dosanya besar. Dia berzina, dia membunuh. Setelah dia mengatakan, ya Tuhan ampuni aku, jangan cabut rohmu daripadaku. Dan ketika dia dibebaskan, dia mendapat kelegaan itu. Dan dia menuliskan kalimat ini, berbahagialah orang yang dosa dan pelanggarannya sudah tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Itu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang murni, yang bersifat sorgawi. Tadi ayat pembimbing kita, 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa yang mengaku dosanya, maka Allah adalah setia dan adil, dan akan menghapus seluruh dosa dan pelanggarannya. Tapi ketika saudara mengatakan, aku tidak berdosa, saudara sedang menipu diri sendiri. 1 Petrus 2 ayat 24, Rasul Petrus menuliskan, salib Kristus akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Dan bilur-bilurnya, penderitaan Kristus itu membersihkan seluruh pikiran, jiwa, dan batin kita. Kita disembuhkan secara sempurna, secara utuh. Sekali lagi, apa yang sedang memenjarakan saudara? Saya tidak tahu. Mungkin istrimu, suamimu tidak tahu, temanmu tidak tahu. Tapi ingat, Tuhan Yesus tahu. Sebab Dia Maha tahu. Apa yang sedang memenjarakan dirimu. Datang kepada Tuhan Yesus dan katakan, Tuhan, aku mengakunya. Bahkan sebelum aku mengaku, sebenarnya Engkau sudah tahu ya Tuhan, bersihkan aku.
Suatu hari seorang pendeta dalam khotbahnya dia ingin mendemonstrasikan kepada jemaatnya bagaimana beratnya pengaruh buruk dari alkohol dan rokok. Jadi waktu start khotbah, dia keluarkan sebuah kontainer, 3 buah kontainer, sebenarnya 3 buah toples. Yang pertama diisi dengan air, yang kedua diisi dengan asap rokok, ada asap rokok, yang ketiga alkohol. Lalu dia katakan, saudara-saudara, ini ada 3 toples, saudara bisa lihat, ini air minum, ini asap rokok, ini adalah alkohol. Saya akan memasukkan cacing ke dalam 3 toples ini, lalu dimasukkanlah seekor cacing masing-masing ditutup. Lalu dia simpen toplesnya, dia katakan nanti selesai khotbah saya akan tunjukkan kepada saudara. Dia khotbah. Gak lama udah selesai khotbah, dia keluarkan 3 toples itu. Saudara lihat, cacing yang di dalam asap rokok mati kejang. Cacing yang di dalam alkohol mati lemes. Sedangkan cacing yang di dalam air itu segar dan berenang. Saya ingin tanya saudara, apa kesimpulan dari demonstrasi ini? Seorang bapak yang duduk di paling belakang namanya Pak Panu Rata. Memang panunya rata. Lalu dia angkat tangan, Pak Pendeta, saya tahu jawabnya. Ternyata kalau setiap hari kita minum alkohol dan merokok, maka kita tidak pernah akan kena cacingan. Sebab cacingnya mati semua. Semua cuma tertawa terbahak. Pak Pendeta ketawa pun gak bisa, kayak kaku kejang. Ini contoh, saudara, ilustrasi tentang Pak Panurata yang bersukacita. Tidak sadar itu berbahaya, bersukacita di dalam penjaranya. Saya yakinlah orang-orang di penjara walaupun tampak sukacita, makan 3 kali sehari, bisa olahraga, nonton TV, main game, hobi, segala macam, punya teman, bisa guyon. Tetap hatinya apa? Pengen bebas. Kalau normal loh ya, kecuali narapidana gila ya, mau tinggal terus di dalam. Tapi herannya secara spiritual, banyak orang sudah terbelenggu, sukacita, dan tidak ingin keluar. Ini aneh, saudara. Biarlah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita hati-hati, jangan mencari kelegaan, jangan mencari sukacita atau hiburan di luar sana, di dunia yang bisa membelenggu saudara. Lepaskan dirimu, datang kepada Tuhan dan mengakui salib Kristus akan membebaskan saudara. Kebangkitan Kristus akan menjamin saudara pasti diampuni, pasti diselamatkan, pasti mendapatkan hidup yang kekal. Dia akan memberkati seluruh aspek hidupmu. Nah, saudara, arti lain dari dihibur di situ, selain dari tadi, yaitu penghiburan sorgawi, pengampunan dosa, damai sejahtera, kebahagiaan. Arti lain dari dihibur di atas juga artinya sebuah sentuhan dari sorga. Sebuah jamahan dari sorga yang diberikan oleh Bapa. Bayangkan kalau saudara kemana-mana itu ada sentuhan Bapa. Sama seperti Bapa yang merangkul saudara. Kalau saudara kemana-mana dirangkul oleh Papa rasanya enak gitu ya. Tentu Papa yang normal ya. Itu penghiburan. Bagaimana Bapa di surga menyentuh kita, merangkul kita. Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang tadi sudah mengaku dosa kepada Kristus. Selain mendapat sukacita dan damai sejahtera, Bapa akan mengutus Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus, tinggal di dalam diri orang itu selama-lamanya. Itu penghiburan sebagai sentuhan sorgawi. Ada Roh Kudus, Roh penghibur yang menemani kita selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus berkata di Yohanes pasal 7, 38 dan 39, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan diberikan Roh Kudus sehingga dalam hidupnya, hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Kalau ada Roh Kudus di dalammu, begitu penghiburannya melimpah, saudara, seperti hidupmu itu gak pernah kering.
air yang hidup mengalir dari situ. Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Roh Kudus adalah penghibur yang sejati. Parakletos. Artinya yang jalan sama-sama dengan saudara. Penghibur, penolong yang menyertai dalam situasi apapun. Susah, senang, gagal, lancar, dan keadaan-keadaan lainnya. Roma 8, 33 sampai 39. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Kasih Kristus yang besar itu menaungi seluruh hidup kita. Gak ada yang bisa memisahkan. Baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, perang, maut, malaikat, kuasa di bumi, di sorga, di bawah bumi. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, ini penghiburan yang luar biasa, bukan? Permisi tanya, adakah kesusahan atau penderitaan di dunia ini yang sanggup melukai saudara? Jawabannya tidak ada. Adakah kekhawatiran atau ketakutan yang sanggup menjatuhkan iman saudara? Jawabannya tidak ada. Firman Tuhan menjamin sebab Kristus adalah pembela yang sejati di dalam setiap pribadi yang percaya kepadanya. Hidupnya akan jadi pemenang, bahkan Alkitab mengatakan lebih dari pemenang. Saya baca sebuah kejadian yang sungguh terjadi. Ada sebuah kejadian di Florida Selatan pada musim summer beberapa waktu yang lalu. Ada seorang anak kecil, anak laki-laki yang memutuskan untuk mandi-mandi, berenang di danau di belakang rumahnya. Lalu dia pergi ke danau itu dan bermain air berenang. Mamanya mengawasi dari rumah sebab ada kaca yang bisa melihat danau itu. Gak lama anak itu makin jauh. Dan mamanya perhatikan, gak lama, loh, ada seekor buaya yang mengejar anak itu. Wah, mamanya ketakutan. Segera keluar rumah dan berlari menuju danau. Anak itu melihat buaya itu rupanya dan dia berenang balik lagi ke darat. Tapi dalam perjalanan hampir sampai darat itulah si buaya mencapai salah satu kaki anak itu. Digapai pahanya. Pas mamanya tiba, mamanya memegang tangan anak itu. Terjadi tarik-tarikan, saudara. Paha anak itu terluka. Tarik-tarikan, kelihatan ibunya hampir gak kuat, lalu tarik lagi, saudara. Mamanya tidak takut. Ingin selamatkan anaknya. Nah, pas waktu itu seorang petani lewat. Dia lihat kejadian itu, dia segera mengambil senapangnya. Dan buaya itu ditembak. Mati. Anak itu dilarikan ke rumah sakit. Beberapa minggu dirawat di sana. Dia sempat selamat, tapi pahanya, kakinya, lengannya terluka. Ada bekas-bekas luka dari cakaran buaya yang sangat ganas itu. Setelah hampir sembuh, seorang wartawan datang mewawancarai anak itu. Sebab itu jadi news, diwawancara, ditanya kejadiannya, dia ceritakan soal bahayanya berenang di danau yang ada buayanya. Tapi dia katakan, saya sungguh ketakutan, saya sungguh sakit, menderita, berminggu-minggu, tapi ada satu hal yang saya bangga. Walaupun sekarang di pahaku dan lenganku penuh dengan luka-luka, bekas luka yang kelihatan. Tapi aku bangga sebab ada mamaku yang menolong aku. Dia menarik aku dan dia tidak mau lepaskan. Dia bertahan. Sampai buaya itu ditembak mati. Sudah ilustrasi yang baik. Seringkali dalam hidup kita ada bekas-bekas luka. Luka pada masa lampau. Terluka masa kini, mungkin luka yang akan datang, saya tidak tahu. Dalam hidup kita selalu ada bekas-bekas luka apapun itu. Yang membuat kita berduka, membuat kita sedih. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang memegang tangan saudara dan saya. Dia tidak pernah akan lepaskan kita. Itu penghiburan yang terbesar. Dia akan menghibur lewat Roh Kudus. Melindungi, memelihara, mendoakan, menaungi, menopang, memelihara, dan semua hal dicukupkan oleh dia. Dia tidak akan lepas. Tangannya lebih kuat dari tangan seorang mama dan seorang papa. Tangan Tuhan, tangan yang ajaib.
Yohanes 10 ayat 27-28. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia domba-dombaku yang mendengar suaraku. Aku akan memegang dia dan Bapa akan memegang dia. Dan tidak ada satu tangan lain pun yang bisa mengambilnya. Ada tangan lain yang ingin merebut seperti buaya itu. Tangan iblis. Tapi tidak bisa, sebab ada tangan Kristus dan tangan Bapa. Ditambah ada Roh Kudus di dalammu dan di dalamku. Akan memelihara, melindungi, menghibur sampai terakhir. Amin. Sebab itu akui dosamu. Rendahkan dirimu. Tanggalkan semua kesombongan dan kebanggaan diri. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Akui, ya Tuhan, aku berdosa. Aku punya guilty, aku punya belenggu Tuhan, bebaskan aku. Sembuhkan aku, pulihkan aku. Dan kemudian ambil tekad, aku mau setia beribadah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Aku mau setia berdoa dan berharap kepada Tuhan dalam situasi apapun. Walaupun ada banyak godaan-godaan yang ingin membelenggu saudara dan saya. Lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita doa. Saya beri waktu saudara beberapa detik mengakui dosa dan kesalahanmu secara pribadi. Dan katakan terima kasih Tuhan untuk pengampunanmu. Supaya engkau lepas dari penjara rohani. Dan kau dihibur, dikuatkan, dipegangnya, dipelihara sampai pada akhirnya. Ya Tuhan Yesus, engkau mendengar semua pengakuan di hadapanmu. Tolong kami semua menanggalkan kesombongan kami. Menanggalkan kebanggaan diri kami. Kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Segala belenggu, penjara, apapun bentuknya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kami. Bebaskan kami. Curahkan sukacita dan penghiburan dari sorga. Sukacita pengampunan, jaminan kepastian keselamatan. Kami tahu ada tangan iblis yang ingin merenggut kami, tapi tidak mungkin. Sebab kepastian jaminan tanganmu dan tangan Bapa dan meterai Roh Kudus yang menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Beri kami hati yang sensitif untuk mendengarkan pimpinanmu, bimbinganmu. Supaya kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji namamu, Engkau sudah dengar doa kami. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah yang hidup selama-lamanya. Amin.